Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Mapao dengan NIM M1B1222072 selaku moderator pada presentasi kali ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami dari kelompok 4 kelas B, di mana materi yang akan kami bawakan kali ini dari materi bab 4 dengan judul Pembangunan Hutan Kota. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 itu sendiri, yang pertama ada Askar Lawa, yang kedua Ervin, yang ketiga Valda, yang keempat Intan Mapao, yang kelima Laode Firmansyah. Baik, langsung saja kita melangkah ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervin dengan NIM M1B1222054. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu hutan kota. Hutan kota merupakan sebuah kawasan yang ada di sekitar atau di dalam perkotaan yang tertutupi dengan berbagai pepohonan. Biasanya kawasan tersebut dibiarkan tumbuh menyerupai hutan sehingga terlihat alami dan berbeda dengan taman kota atau sejenisnya. Selanjutnya, pertama, perencanaan. Dalam studi kajian perencanaan, aspek yang diteliti meliputi lokasi, fungsi, dan pemanfaatan, aspek teknik silvikultur, arsitektur lanskap, sarana dan prasarana teknik pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, bahan informasi yang dibutuhkan dalam studi meliputi pertama, data fisik atau letak wilayah, tanah, iklim, dan lain-lain. Kedua, sosial ekonomi atau aktivitas di wilayah bersangkutan dan kondisinya. Ketiga, keadaan lingkungan atau lokasi dan sekitarnya. Keempat, rencana pembangunan wilayah dan bahan-bahan penunjang lainnya. Selanjutnya, hasil studi berupa rencana pembangunan hutan kota yang terdiri dari 3 bagian, yakni pertama, rencana jangka panjang yang memuat gambaran tentang hutan kota yang dibangun serta target dan tahapan pelaksanaannya. 2. Rencana data yang memuat desain fisik atau rancang bangun untuk masing-masing komponen fisik hutan kota yang hendak dibangun serta tata letaknya. Ketiga, rencana tahun pertama kegiatan meliputi rencana fisik dan biayanya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari pemateri pertama. Poin 2 yaitu kelembagaan, organisasi, dan pelaksanaannya. Kelembagaan dan organisasi pelaksanaannya, di mana organisasi pembangunan pengelolaan hutan kota sangat bergantung kepada perangkat yang ada dan keperluannya. Sistem pengorganisasian suatu daerah mungkin berbeda dengan daerah lainnya. Pengelolaan hutan kota pada areal yang dibenahi hak milik diserahkan kepada pemiliknya, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan petunjuk dari bidang perencanaan dan pengendalian. Guna memperlancar pelaksanaannya, kira perlu diperlukan jasa atau imbalan apa yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada yang bersangkutan. Poin 3, pemilihan jenis. Jenis yang ditanam dalam program pembangunan dan pengembangan hutan kota hendaknya dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan agar tanaman dapat tumbuh baik dan tanaman tersebut dapat menanggulangi masalah lingkungan yang muncul di tempat itu dengan baik di titik untuk mendapatkan hasil pertumbuhan tanaman serta pemanfaatan hutan kota yang maksimal. Beberapa informasi yang perlu diperhatikan dikumpulkan antara lain. Pertama, persyaratan edapis, di mana pH, jenis tanah, tekstur, altitude, salinitas, dan lain-lain. Kedua, persyaratan meteorologis, di mana suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, radiasi matahari. Ketiga, persyaratan silvikultur, di mana kemudahan dalam hal penyediaan benih dan bibit dan kemudahan dalam tingkat pemeliharaan. Keempat, persyaratan umum tanaman, di mana tanaman terhadap hama dan penyakit, cepat tumbuh, kelengkapan jenis, dan lainnya. Kelima, persyaratan untuk pempenedu jalan, di mana mudah tumbuh pada tanah yang tidak mudah tumbuh pada tanaman yang padat, tidak mempunyai akar yang besar di permukaan tanah, dan lainnya. Keenam,
Persyaratan estetika, di mana mempunyai tajuk dan bentuk pencabang yang indah, bunga dan buahnya memiliki warna dan bentuk yang indah. Ketujuh, persyaratan untuk pemanfaatan khusus pertimbangan ini harus disesuaikan dengan tujuannya, sehingga memenuhi salah satu kriteria berikut ini, yaitu tahan terhadap kadar garam yang relatif tinggi, tahan terhadap pencemaran dan industri dan kendaraan bermotor lainnya. Ya baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. 4. Penentuan luasan. Beberapa pakar mengemukakan luas hutan kota yang harus dibangun ditetapkan menurut yang pertama, Merkuri. Presentasi dari luas kota ada yang menyatakan 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, bahkan ada juga yang mendapatkan 60%. Yang kedua, Venus. Penentuan luas lahan hutan kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Titik luasan hutan kota di Malaysia ditetapkan sebesar 1,9 M penduduk, sedangkan di Jepang sebesar 5,M2 penduduk, atau Tongyiu tahun 1991. Dewan Kota Lancar Inggris menentukan 11,5 M2 atau penduduk, dan Amerika penduduk, sedangkan di DKI Jakarta taman untuk bermain dan berolahraga diusulkan 1,5 penduduk. Yang ketiga, Mars. Berdasarkan isu penting titik luas hutan kota yang harus dibangun pada kota yang memiliki masalah kekurangan air bersih dapat ditetapkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan akan air seperti rumah yang tertera pada halaman 38 Sutisna DKK 1987. Titik lain halnya dengan kota dengan penduduk yang padat dan dengan jumlah kendaraan bermotor dan industri yang tinggi. Maka luas hutan kota yang dibangun dapat dihitung berdasarkan pendekatan pemenuhan oksigen untuk 1986 dengan rumus L sama dengan AV tambah BW per 20. L sama dengan luas kota M2, A sama dengan kebutuhan oksigen per orang, B reratan kebutuhan oksigen per berkendaraan bermotor, V jumlah penduduk, W jumlah kendaraan bermotor, 20 sama dengan tetapan kilogram atau per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda dengan NIM M1B1222056. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri keempat. Mungkin langsung saja, yaitu sistem penentuan luasan kota berdasarkan cara pertama dan kedua sangat mudah dan sederhana tanpa turut diperhitungkan faktor lainnya. Namun keduanya tidak memiliki alasan yang mendasar dan kuat. Dengan sistem perhitungan kedua rapat diterima akal. Jika semakin tinggi populasi manusia, hutan kota yang harus dibangun juga semakin luas. Namun pada kenyataannya, dengan semakin padat dan semakin meningkatnya kegiatan manusia, maka biasanya harga lahan akan semakin mahal dengan peruntukan lahan yang semakin beragam sehingga pada pelaksanaannya yang sering mengalami hambatan. Yang kelima yaitu komponen pendukung. Beberapa komponen pendukung diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan hutan kota, antara lain yang pertama yaitu tersedianya kebun pembibitan yang dapat menyediakan bibit secara massal. Yang kedua yaitu ilmu dan teknologi yang memadai. Yang ketiga, pelayanan jasa konsultasi untuk umum. Yang keempat, dukungan dari penentu kebijakan. Yang kelima, peraturan perundangan. Yang keenam, dukungan masyarakat. Dan yang ketujuh itu tenaga ahli. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Namun sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Duduk santai di pinggir jembatan, berbincang hangat menghadap selatan. Mari jaga dan lestarikan hutan, gudang karbon terbesar setelah lautan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.